Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Maha Putri. Kali ini di program STEM Shift Flash edisi Jumat 16 Agustus 2024. Nah, sahabat Teknika, hari ini SMK Negeri 3 Singaraja akan menyelenggarakan workshop dalam rangka penguatan pembelajaran vokasi, yaitu workshop pengembangan wawasan vokasional. Nah, hadir bersama kita hari ini adalah narasumber dalam kegiatan workshop yang akan berlangsung sebentar lagi. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Andus Putu Sudiro MP. Beliau ini adalah guru besar penuh pembelajaran TVET Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Mohon dipegang mic-nya Bapak supaya suaranya masuk. Oke. Terima kasih. Iya, ini sebenarnya bukan kali pertama beliau hadir di sekolah kami di SMK Negeri 3 Singaraja. Dulu itu Bapak saya ingat Bapak sering sekali memang mengisi kegiatan di SMK Negeri 3 Singaraja, dan kali ini sahabat Teknika beliau berkesempatan untuk bisa hadir lagi memenuhi undangan kita sebagai narasumber, dan ini adalah kesempatan sekali ya, karena beliau sepak terjangnya di dunia vokasi itu memang sudah tidak diragukan lagi, apalagi di sini banyak anak asuh beliau dahulu di UNY Bapak ya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung Bapak. Ternyata dari sekian narasumber yang hadir itu banyak yang ternyata itu memang dari Buleleng. Enggih Bapak. Betul dari Bapak ini dari Nagesepe. Oke, Bapak sedikit aja Pak. Gimana ini ceritanya Pak bisa akhirnya ke Jogja seperti itu Pak? Ya, terima kasih sahabat Teknika ya, dimanapun berada di lingkungan Buleleng. Saya lahir di Desa Nagesepe, kemudian menempuh pendidikan SD di Nagesepe, SMP di SMP Negeri 2 di Banyuasri, kemudian melanjutkan ke STM Denpasar tahun 79 sampai 82 mengambil S1 di IKIP Jogja, kemudian 87 diangkat sebagai dosen di Fakultas Teknik, pada waktu itu namanya FKT FPTK IKIP Jogja, dan sampai sekarang tetap di Jogja mengabdi untuk pendidikan di bidang pendidikan teknologi dan vokasional.
atau yang lebih spesifik saya mendalami kurikulum dan vocational learning ya. Jadi barangkali kalau di Bali lulusan STM yang guru besar ya saya orang kedua setelah Profesor Sutantre yang sekarang ada di ITS Surabaya. Ya. Oke. Kita ingin terus mendorong SMK kita agar terus bisa berkarya, kemudian bisa mengembangkan karirnya, ya. Lulusan SMK bisa jadi profesor. Wow, mantap. Nah, sahabat Teknika, beliau ini adalah salah satu bukti nyata ya, sahabat Teknika ya, bahwa sekolah SMK, sekolah STM itu tidak selalu harus terkesan dengan hal-hal yang agak negatif seperti itu ya Bapak ya. Jadi anak STM pun bisa jadi guru besar, bisa jadi profesor. Beliau adalah buktinya. Makanya semangat nih anak-anak SMK, ya Bapak ya. Oke. Nah, sekarang kita dalam rangka beliau hadir ya sahabat Teknika di kegiatan workshop yang juga akan di handle oleh Kombel Kompas Temsi sebentar lagi. Beliau kita ajak bincang-bincang dulu untuk saat ini Bapak. Mungkin bagaimana setelah kita ganti lagi nih ke kurikulum Merdeka Bapak ya. Nah, untuk Bapak, bagaimana Bapak melihat imbasnya, signifikansinya penerapan kurikulum Merdeka itu di dunia vokasi Bapak? Ya, baik. Saya akan mengawali apa toh merdeka ya. Dan kemudian ini juga sekarang sangat terkait karena kita sedang akan merayakan besok ya. Ya, betul. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Makna kata merdeka, merdeka itu artinya apa? Mengurangi atau meniadakan ketergantungan ya. Kemudian meningkatkan kemandirian. Jadi kalau kita bicara kurikulum merdeka, itu adalah kurikulum yang memberikan ruang kepada peserta didik ya, kepada guru ya, untuk meningkatkan kemandirian peserta didik di dalam belajar, di dalam mencari, kemudian termasuk juga di dalam mengembangkan skillnya. Sehingga di dalam kurikulum merdeka yang perlu diperhatikan itu adalah perubahan paradigma pendidikan. Apa itu? Perubahan dari pedagogi ke andragogi. Pedagogi artinya peda itu menuntun ya. Kemudian peda itu artinya anak, gogi itu menuntun. Jadi pedagogi pendekatan pendidikan yang menuntun seperti menuntun anak gitu. Jadi di dalam pedagogi itu tercermin kemandirian anak itu memang kurang. Ya. Nah, tentu pada pendidikan menengah kalau akan memasuki kurikulum merdeka harus merubah dari pedagogi ke andragogi. Andra artinya dewasa, gogi itu menuntun. Ya, bagaimana menuntun anak yang sudah dewasa? Tentu berbeda dengan menuntun anak yang masih kecil ya. Kalau menuntun anak yang sudah dewasa apa? Petunjuk yang perlu lebih banyak ya. Petunjuk, arahan sehingga dia sendiri yang harus mengerjakan. Dan kemudian yang lebih penting juga di situ kemandirian anak untuk mulai menetapkan ya. Jadi pada andragogi harus sudah mulai memasuki apa yang disebut dengan self determine. Jadi anak-anak itu sudah mulai belajar menentukan ya, kalau dia masuk misalnya di program studi informatika atau masuk di program studi di elektronika, dia mau kerja apa? Ya, ke depan dia akan berkarir dalam bidang apa, di mana, kemudian dia harus belajar apa ya, di mana dia harus belajar. Nah, ini harus sudah mulai berkembang dan bertumbuh. Jadi kalau bicara kurikulum merdeka memang sangat tepat ya di dalam menyongsong perubahan-perubahan ya, tantangan-tantangan yang semakin cepat gitu ya. Tentu ini akan berjalan baik kalau ada kemandirian pada anak ya. Nah, dari situ kemudian setelah andragogi, pendidikan kita juga harus diwarnai dengan hyutagogi. Hyuta artinya heuritism. Heuritism itu artinya apa? Pandangan ke depan. Jadi kalau sekarang 2025 saya sekolah di SMK 3 Singaraja. Kemudian posisi saya sekarang katakan kelas 12 gitu ya. Nanti 2026 kan lulus. Nah, 2026 mau ngapain? Kemudian 2027 ngapain dan seterusnya.
Kemudian nanti sudah punya gambaran ke depan, saya ingin berkarir di bidang apa gitu ya. Kemudian saya harus berkembang prestasi saya di bidang apa. Katakan sekarang saya lulus 2026. Saya kerja dulu ya, misalnya di sebuah perusahaan. Bisa enggak saya nanti akan karir saya meningkat? Nah, itu harus sudah mulai terpikir pada anak. Maka guru-guru yang mendampingi anak-anak di kurikulum Merdeka ini memang wawasannya harus luas. Jadi harus lebih tahu perkembangan-perkembangan dunia kerja kita, kebutuhan-kebutuhan skill baru ya. Kemudian juga harus punya banyak pengalaman ke lapangan dan kemudian bisa memberikan arahan kepada anak-anak kita. Kamu sini loh ya, kalau Anda ada anak butuh misalnya skill tertentu, kamu ke sana. Di situ silakan komunikasi ke sana. Belajar berkomunikasi ya. Belajar kemudian membangun kerjasama ke sana. Kamu harus lebih kritis berpikir. Kamu harus kreatif ya. Sehingga kurikulum Merdeka ini betul memang mewadahi skill abad 21 yang FOSI itu. Jadi ya dia harus lebih kritis berpikir, harus lebih kreatif ya. Kemudian mampu berkomunikasi, mampu berkolaborasi ya. Jadi pada saat kita bicara kurikulum Merdeka, kalau gurunya lebih sibuk, kemudian muridnya pasif, oh no way, bukan. Jadi prinsip itu harus muncul ya. Nah makanya ini pemahaman guru-guru ini harus baik. Apa toh kurikulum Merdeka itu gitu, ya. Jadi jangan menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi pendekatannya masih pedagogi. Jadi masih terus ingin menuntun anak gitu ya, tidak memberikan ruang anak untuk melakukan self determine, self directing, tentu itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Ya, kenapa kadang orang menyebut kurikulum Merdeka ini gagal karena itu. Atau kurikulum Merdeka ini sering disebut merusak pendidikan karena itu. Karena filosofinya tidak dipahami. Ya. Jadi dari filosofinya kemudian baru kita bicara praksisnya seperti apa. Ya. Praksisnya seperti apa. Sekarang anak-anak kita sangat mudah kok mau mencari informasi ya. Betul. Sangat mudah. Sehingga nanti pada saat workshop akan saya tunjukkan ya. Apa hal yang perlu kemudian kita cermati lagi kaitannya dengan masalah kompetensi ya. Jadi kompetensi yang sementara ini kita pahami sebagai individual capacity ya. Yang di situ ada knowledge, ada skill, ada attitude gitu ya. Yang ada di otak kita atau di otak anak-anak kita. Sekarang kompetensi itu tidak hanya seperti itu. Apapun yang tidak kita ketahui detik ini kita cari, ChatGPT itu udah langsung ngasih tahu. Betul. Maka paradigma pendidikan kita termasuk assessmentnya sudah tidak tepat lagi kalau hanya mengukur apa yang ada di otak anak. Karena knowledge yang ada di luar otak kita itu the big ya. Sangat-sangat besar. Maka kemudian kita mengenal big data ya. Kemudian cloud, kemudian juga artificial intelligence yang sangat cerdas sekarang. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh AI itu ya. Salah satunya katakan ChatGPT. Itu akan menjadi teknologi yang sudah biasa digunakan oleh anak-anak kita, utamanya anak-anak generasi alfa yang usianya sekarang 0 sampai 15 tahun ini. Cara berpikir mereka sudah berubah, cara bertindak mereka sudah berubah ya. Jadi kalau dia tidak tahu apa-apa tentang sesuatu, dia tidak masalah. Tapi nanti pada saat dia menghadapi satu kasus, dia akan dengan mudah melakukan searching. Ya, nah apa yang diperlukan? Skill learning, ya, skill untuk belajar, ya. Kemudian skill learning intelligence, kecerdasan untuk belajar, gitu aja. Jadi anak-anak sekarang yang ke depan akan maju adalah anak-anak yang pintar membuat pertanyaan itu. Cukup bertanya dia sudah akan dapat jawaban. Jadi critical thinkingnya main Pak ya. Hanya aja ChatGPT asal bisa bertanya jawabannya pasti dapat. Iya, yang penting kata kuncinya harus benar. Semakin bagus pertanyaannya akan semakin bagus jawaban dan makin lengkap. Mantap iya. Sekarang jadi guru jangan lagi berpikir aku adalah segalanya. Tidak bisa. Betul. Ya, guru just partner siswa untuk belajar.
Oke. Ya, disitulah merdeka dia. Ya, jadi kemerdekaannya itu adalah pada penurunan ketergantungan, perubahan dari pedagogi ke andragogi, kemudian hyutagogi, dan kemudian bagaimana mereka belajar satu sama lain itu yang disebut piragogi. Ya, bagaimana belajar dari web, itu namanya cybergogi. Oke. Jadi perubahan paradigma itulah yang disebut kurikulum merdeka. Ini yang tidak terjelaskan di sekolah-sekolah. Ya, ini yang tidak terjelaskan di sekolah-sekolah. Sehingga yang diterjelaskan di sekolah-sekolah, oh anak belajar ke sana ke sini gitu ya. Belajar di luar sekolah ya, di industri, tapi tidak diwarnai oleh filosofi yang jelas gitu. Ya. Jadi gurunya masih sibuk, anaknya masih bergantung gitu ya. Iya. Boleh bergantung, tapi pelan-pelan harus semakin Dilepas. berkurang. Oke. Kalau dia terjadi penurunan ketergantungan dan kemampuannya untuk mengambil keputusan semakin bagus ya. Nah, itulah merdeka. Keberhasilan kemerdekaan ada di situ gitu. Oke, mantap. Gitu. Iya. Beliau menjelaskan dengan sangat singkat, padat banget ya. Tadi saya belajar ini Bapak. Saya terus terang saja baru mendengar andragogi, kemudian hyutagogi, terus yang lagi satu apa yang nomor 3 saya lupa. Piragogi. Kemudian yang terakhir ada cybergogi. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan memang sepertinya kita ini dulu yang harus bisa mengubah paradigma. Seperti itu Bapak ya. Jadi guru-guru ini yang harus mengubah paradigma guru. Tentu, ya. Sehingga tentu. biar lebih paham. Ya, sangat Oke. sangat benar ya. Nah, oleh karenanya setiap ada kebijakan ya yang keluar dari pusat, persoalan yang sering muncul itu adalah tidak dijelaskannya landasan dasar atau filosofinya dengan baik gitu ya. Sehingga di bawah terjadi pemahaman dengan cara pandangnya masing-masing. Betul. Yang kemudian selalu akan terjadi kadang-kadang split ya, ada yang setuju, ada yang enggak ya, ada yang suka dan itu, ya. Nah, itu sebenarnya yang kurang pas ya. Mestinya kalau ada kebijakan itu harus jelas landasannya. Terutama landasan filosofi dasarnya apa toh gitu ya. Pahamkan dulu itu sehingga menjadi belief ya kepada semua pelaksana pendidikan ya, kalau di sekolah guru-guru ya. Kemudian juga pengelola dan kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Nah, baru nanti merekonstruksi ke proses ya. Iya. Sehingga modul belajar kita berubah, RPP kita belajar itu berubah, strategi belajarnya berubah ya. Jadi jangan sampai kurikulumnya merdeka, strateginya masih pedagogi. Masih pedagogi, betul itu sekali. Itu yang menjadi persoalan. Iya. Ya. Oke, seperti itu. Apalagi? Ya, Bapak, ini kita terbatas waktu. Ini masalahnya karena Bapak harus hadir di ruang workshop ya, sahabat Teknika. Ini asik banget sebenarnya obrolan kita karena mengupas benar-benar apa sih yang sebenarnya kurikulum merdeka. Jadi kadang-kadang ini masih banyak ada pemahaman-pemahaman yang apa ya, random begitu Bapak tentang kurikulum merdeka di masyarakat. Oke, sahabat Teknika, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang apa yang baru saya dipaparkan oleh Bapak Putu Sudire, nanti silahkan tongkrongin YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official dalam kegiatan workshop kami bersama Kompas Temsi dan kurikulum SMK Negeri 3 Singaraja. Dan karena waktu, kita harus mengakhiri obrolan kita hari ini ya sahabat Teknika di program STEMC Flash. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di STEMC Flash Suara Teknika Singaraja. Kita akan berjumpa lagi di program yang lain ya sahabat Teknika, sampai jumpa.